Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Alhamdulillah, para hadirin, para hadirat dan para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Al-Huda Center kajian-kajian Islami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir untuk menyajikan kajian tentang fikih yang kita pelajari dari kitab Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Sebelum kami membahas tentang pasal-pasal, tentang bab-bab yang termuat di dalam kitab fikih sunnah tersebut, kami sebelumnya ingin membangun kerangka berpikir kita untuk para hadirin, hadirat, dan para pemirsa terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Pertama, kita harus memahami apa arti fikih. Ya, baik secara etimologi, secara logatan, secara kebahasaan, dan pengertian fikih secara terminologi, secara istilah. Nah, secara kebahasaan, secara etimologi, fikih ini bermakna al-ilmu bisyai' ma'al fahmi. Jadi beberapa keterangan para ulama memberikan sebuah definisi secara etimologi, secara kebahasaan, bahwa yang dinamakan dengan fikih itu adalah mengetahui sesuatu dengan pemahaman yang mendalam. Nah, al-fahmu ini artinya bukan sekedar mengetahui, tetapi paham yang mendalam, sebagaimana pendapat dari Rashid Ridho ketika memberikan sebuah pengertian tentang lafadz al-fahmu. Artinya bahwa fahmu di sini adalah al-fahmu di sini adalah pemahaman yang mendalam, karena di beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an dan di beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan lafadz al-fahmu ini artinya adalah paham yang mendalam. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada surat At-Taubah, ya, liyatafaqahu fid din. Kemudian juga dalam hadis-hadis Rasulullah, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang Allah ingin kehendaki dia menjadi baik, maka dalam hadis Rasulullah, maka Allah akan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap agamanya, ya, khairan yufaqihu fid din. Nah, jadi secara kebahasaan fikih itu adalah mengetahui sesuatu dengan pemahaman yang mendalam. Kemudian secara terminologi, secara istilah, ya, kami mengutip pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, yang tercantum di dalam kitab Mausu'ah Fikih Al-Islami, ya, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah, di sini kami membacakan bahwa makna fikih secara terminologi, secara istilahan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau memberikan sebuah ta'rif, memberikan definisi yang dimaksud dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang dinamakan dengan fikih itu secara terminologi, secara istilah adalah al-ilmu. Jadi pengetahuan, ya, bil ahkami syar'iyyah, yang berkaitan dengan hukum-hukum syara', hukum-hukum syariat. Nah,
Apa itu syariat? Syariat itu adalah segala aturan yang telah Allah tetapkan untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi antara fikih dengan syariat ini berbeda. Kalau syariat itu jauh lebih umum, sedangkan fikih ini khusus ya. Jadi segala aturan, segala perundang-undangan yang telah Allah tetapkan untuk kepentingan dan kemaslahatan hamba-hamba itu adalah syariat. Al-amaliyah, jadi yang bersifat amal, baik secara amal itu zahir, artinya zahir itu dilakukan dengan bil jawarih, dengan anggota badan kita, dengan gerakan badan kita seperti sholat, dengan membaca Al-Quran, kemudian pergi haji, umroh, dan amal-amal zahir lainnya. Wal batin, dan amal-amal yang bersifat batiniyah seperti amalan hati, ya, niat dan lain-lain sebagainya. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, di mana hukum-hukum syariat itu, hukum amal-amal tersebut diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi di dalam hukum Islam ini, dalil itu, sumber dalil itu ada 4. Ya, yang pertama adalah Al-Quran. Jadi ini adalah mutlak. Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran, ya, yang tidak bisa lagi terbantahkan. Kemudian yang kedua adalah hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika tidak terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis, maka ada namanya al-ijma'u, adalah kesepakatan para ulama terhadap sebuah hukum. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas. Al-qiyas ini analogi, ya, membandingkan sesuatu terhadap sesuatu. Nah, jadi fikih secara terminologi adalah seperangkat pengetahuan tentang hukum syariat, tentang hukum agama yang diambil dari dalil-dalil terperinci berkaitan dengan amaliyah seorang hamba. Nah, ini adalah penjelasan tentang fikih secara bahasa, etimologi, dan secara istilah terminologi. Nah, di dalam persoalan fikih memang kita harus pertama berlapang dada, kemudian memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Karena di dalam persoalan-persoalan fikih akan terdapat banyak perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Bisa jadi ulama mengatakan ini boleh, sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak boleh. Sebagian ulama ini mengatakan membatalkan, sebagian ulama lagi mengatakan ini tidak membatalkan. Nah, jadi persoalan perbedaan pendapat di dalam dunia fikih adalah merupakan sebuah keharusan, kalau saya katakan. Karena apa penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih menyangkut terkait tentang persoalan-persoalan hukum? Ada beberapa penyebab yang menjadikan para ulama ini berbeda pendapat. Dari sekian banyaknya penyebab, kami hanya menghadirkan pada kesempatan yang berbahagia dan singkat ini 3 saja. Yang pertama, penyebab terjadinya perbedaan dalam persoalan-persoalan fikih dikarenakan sebagian sahabat yang lain mendengar, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang persoalan atau tentang suatu hukum, tapi sebagian sahabat yang lain ini tidak mendengar, bahkan tidak melihat hal itu. Makanya ketika ada persoalan hukum, maka ada sebagian sahabat yang lain ini mengetahui hukum tersebut, kemudian dia mengikuti apa yang terkait dengan hukum-hukum tersebut. Ada sebagian lagi sahabat yang karena tidak
melihat dan tidak mendengar Rasulullah bersabda, dia tidak mengetahui persoalan itu, sehingga ada sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah ini yang berijtihad dengan pendapatnya ya terhadap sebuah persoalan hukum yang terjadi pada saat itu. Ini penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam persoalan fikih? Karena terjadinya perbedaan penafsiran, interpretasi. Ya, jangankan di zaman Imam Mujtahid, Imam Madhab, pada saat di zaman Rasulullah saja ini sudah terjadi. Ya, kita baca di dalam sebuah riwayat, ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika selesai perang, ada yang mengatakan perang Khandaq, ada yang mengatakan perang yang lainnya. Ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk ke Bani Quraidah. Jadi Rasulullah mengutus sahabat untuk memberikan sebuah keterangan pada Bani Quraidah, dan saat itu Rasulullah bersabda kepada utusan yang akan berangkat ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar sehingga sampai di Bani Quraidah. Nah, pesan dari hadis yang mulia ini, ada beberapa sahabat yang menafsirkan. Yang pertama, memahami secara tekstual, ya, artinya memahami apa adanya, sehingga sahabat yang menjadi utusan untuk pergi ke Bani Quraidah memahami bahwa, menafsirkan bahwa perintah Rasulullah ini, janganlah kita sholat sebelum kita sampai di Bani Quraidah. Nah, kelompok sahabat yang pertama yang menafsirkan secara tekstual ini, mereka sholat di Bani Quraidah yang saat itu bahwasanya waktu sholat asar sudah selesai, sudah habis, dan waktu untuk sholat yang berikutnya seperti sholat maghrib dan isya hampir sudah tiba di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat kemudian ini sholatlah asar pada saat waktu asar sudah habis di Bani Quraidah. Nah, penafsiran sahabat yang kedua yang menjadi utusan untuk pergi ke Bani Quraidah memahami bahwa perintah Rasulullah ini adalah bersifat kontekstual. Artinya, kalau kita tidak sampai kepada di daerah Bani Quraidah, maka kita hendaklah sholat asar yang sudah datang waktunya dimanapun daerah itu mereka sampai. Nah, dari kasus seperti ini, maka menjadi penyebab yang kedua dari terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih adalah karena terjadinya perbedaan interpretasi penafsiran terhadap Al-Quran dan terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi penyebab di dalam fikih ini banyak perbedaan pendapat para ulama? Nah, dikarenakan ada sebagian daripada imam madhab, ya, yang mereka mendapatkan hadis ini itu menurut penelitiannya jalurnya, riwayatnya sahih. Tetapi ada sebagian dari para ulama yang mendapatkan hadis-hadis Rasulullah ini riwayatnya dhaif. Nah, ulama yang begitu ketat di dalam menyeleksi hadis-hadis Rasulullah dan berpendapat bahwasannya hadis lemah, hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk dapat menetapkan sebuah hukum. Ya, untuk persoalan hadis lemah, hadis dhaif ini nanti ada kedisiplinan ilmunya tersendiri yang kita kenal dengan ilmu mustalahul hadis. Ya, nanti akan kita ketahui apa itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kenapa hadis ini dikatakan sahih, kenapa hadis ini dikatakan dhaif, lemah, dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian tersendiri dari ilmu yang khusus yang kita sebut ilmu mustalahul hadis. Nah, karena para imam madhab
ya mendapatkan hadis yang satu diteliti sahih, yang satu berpendapat ini lemah, inilah yang menjadi penyebab kenapa terjadinya perbedaan pendapat di dalam persoalan fikih. Nah, ini yang mesti harus kita bangun terlebih dahulu agar nanti ketika kita memasuki pembahasan materi-materi, pembahasan bab-bab dan pasal-pasal yang tercantum di dalam kitab Fiqh Sunnah, mempunyai tasawur, mempunyai pandangan yang luas tentang perbedaan pendapat. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kerangka yang perlu kita bangun sebelum kita mempelajari, memasuki kajian tentang fikih yang kita ambil dari kitab Fiqh Sunnah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan pengetahuan untuk kita semua, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.